Suatu keluarga di Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten setiap harinya rutin berbagi makanan gratis kepada masyarakat prasejahtera dan pekerja harian. Dalam satu hari, rumah makan gratis Uwais ini membagikan 400 porsi untuk memenuhi kebutuhan makan siang dan sore hari. Beginilah suasana pelayanan makan gratis Uwais di Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten. Bernama Rumah Makan Gratis Uwais, layanan makan siang gratis ini digagas oleh keluarga yang tergerak untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, terutama mereka para pekerja harian dan masyarakat prasejahtera. Dengan berbagi makanan gratis, guna meringankan beban pengeluaran mereka. Dibuka sejak tanggal 4 September 2020 dengan sistem gotong royong, dalam sehari rumah makan ini bisa menyediakan kurang lebih 400 porsi paket makanan gratis siap makan yang disediakan untuk makan siang mulai dari pukul 10.30 dan pukul 4.30 sore. Makanan ini setiap hari disediakan untuk pengemudi ojek konvensional, pemulung, pedagang, bahkan tidak tertutup untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan dan siapapun yang melintas. Tidak hanya menyediakan paket makan gratis di tempat, rumah makan ini juga membagikan paket makan gratis kepada para janda, anak yatim piatu, dan orang lanjut usia yang ada di wilayah sekitar. Dan makanan akan diantar langsung ke rumah mereka yang membutuhkan. Untuk mengetahui seperti apa rumah makan gratis untuk warga terdampak COVID-19, saat ini kita telah terhubung dengan Mas Tito Abdullah, pemilik rumah makan gratis Uwais. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Tito. Waalaikumsalam Mbak Prisil, selamat pagi. Oke, Mas Tito, Ya, ini sangat menarik sekali. Apa yang akhirnya mendorong Mas Tito untuk mendirikan rumah makan gratis ini? pada awalnya saya termotivasi kepada ulama Arab Saudi yaitu Syekh bin Baz. Beliau setiap harinya membagikan 1.200 porsi untuk makanan gratis kepada siapapun yang mau makan. Dan kenapa ini nggak saya lakukan di Indonesia seperti itu Mbak Prisil. Jadi saya termotivasinya dari situ untuk membagikan rumah makan gratis. Gitu. Baik. Momentumnya memang dilaksanakan saat COVID-19 atau justru niatnya sudah lama sebelum ada pandemi? Ya betul sekali. Jadi awalnya memang saya memulai cita-cita ini sebenarnya sudah lama ya, sebelum pandemi. Tapi pas momennya yang tepat ternyata saat pandemi ini. Jadi saya mencari ruko, mencari tempat yang untuk yang tepat ini sebenarnya sebelum pandemi berjalan seperti itu. Oke, sudah berapa lama memang rumah makan gratis ini didirikan? Kemudian sudah bagaimana proses mendirikannya? Apakah ada tantangan saat akhirnya mendirikan rumah makan ini? Tantangannya adalah kita harus menempati adalah tempat yang strategis, maksudnya gimana caranya jauh dari usaha-usaha makanan dari warga, dan kita tidak mematikan rezekinya. Itu sih tantangannya. Yang kedua adalah proses pendiriannya kurang lebih selama 1 bulan untuk mencari ruko yang tepat untuk di segmented yang masyarakat yang dibutuhkan, seperti itu sih, Mbak, Mas. Oke, baik. Mas Tito, ini kalau kita lihat kebanyakan begitu ya, rumah makan gratis kan didirikan oleh lembaga, baik Betul. lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah begitu. Mengapa akhirnya terfikir untuk mengajak keluarga untuk sama-sama mendirikan rumah makan gratis Uwais ini? Jadi awalnya itu kita memang dari 10 box, 50 box, dan 100 box. Terus kita berpikir kenapa nggak kita jadikan yang out of the box, orang tuh kayak nggak mungkin melakukan ini. Jadi saya melakukan ini memang mengajak semua keluarga saya untuk berkecimpung biar kita juga biar nggak bayar karyawan yang mahal-mahal, Mas. Jadi memang Oke. pada dasarnya memang ayo kita bareng-bareng sama keluarga seperti itu. Sekaligus menanamkan tadi ya, niat baik Betul, dan berbagi betul, kebaikan juga gitu. Betul. Karena betul pahalanya sekali, juga betul nanti akan sekali. juga dirasakan oleh keluarga juga. Betul Betul sekali. sekali, Lalu Mas, betul sekali. kalau kita melihat tadi di dalam tayangan sudah bisa memberikan makanan kepada sebanyak 400 porsi. Seperti apa orang yang boleh datang, siapa saja penerima manfaat ini, dan dibuka sampai kapan saja, pada hari apa saja sih rumah makan gratis ini? Kita semua kalangan kita boleh masuk, termasuk dari orang bawah, siapapun kita boleh masuk. Dan jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai habis kurang lebih sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Terus kita buka kembali itu di sore jam 4 sampai jam 7.
itu kita sediakan kurang lebihnya sekitar 400 porsi setiap harinya. Jadi seperti itu. Baik. Ini kan sebetulnya porsi yang sangat banyak dan pastinya memerlukan dana secara Iya, iya. material juga yang tidak sedikit seperti itu. Apakah ini dari keluarga dan juga rekan-rekan terdekatnya Mas Tito atau open donasi di beberapa platform digital yang sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti ini, Mas? Betul sekali. Jadi pada awalnya memang saya sendiri kan pengusaha alat fitness. Saya Ya. berinisiatif, kita gimana caranya ini membuat dari usaha saya penghasilannya. Oke. Tapi lambat laun kita berjalan, ternyata banyak keluarga, saudara, dan teman-teman saya, toh saya mau ingin berdonasi, berbagi kebaikan, ikutan nyumbang. Jadi saya open aja Mas untuk saat ini. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kita boleh semuanya nyumbang seperti itu dan open donasi seperti itu untuk mereka merasakan kebaikan ini Mas seperti itu. Baik. Oke, kemudian melihat respon dari masyarakat atau orang-orang yang menerima manfaat dari warung makan gratis ini seperti apa sih Mas Tito? Mereka sangat-sangat bahagia ya merespon adanya rumah makan gratis ini, dan kurang lebihnya di Indonesia sendiri mungkin bisa dihitung jari Mas adanya rumah makan gratis. Jadi mereka yang kesusahan, apalagi banyak PHK, mereka mendapatkan makanan gratis ini, mereka sangat-sangat terbantu adanya rumah makan gratis ini. Jadi seperti itu. Sampai saat ini masih antusiasnya masih tinggi karena kita tahu kan banyak sekali BLT atau bantuan langsung yang sudah mulai disalurkan kepada masyarakat. Sangat-sangat tinggi. Kita kan awalnya memang 400 porsi, 300 sampai 400 porsi. Tapi selama ini kita buktinya itu hampir 500 porsi, Mas. Jadi lambat laun mereka akan lebih banyak gitu yang datang. Ternyata antusiasnya semakin tinggi seperti itu. Oke, melihat cukup tinggi apresiasi juga dari masyarakat. Sebenarnya mereka tahu dari mana sih Mas adanya warung makan gratis ini? Saya kan mendirikan rumah makan gratis ini, di situ kan ada digital marketingnya seperti di daerah situ Balaraja dan lain. Saya menghubungi kontak-kontak yang ibaratnya bisa mengeblas, bisa menyebarkan bahwasanya di rumah makan gratis itu terletak di Balaraja. Jadi memang digital sih Mbak pada umumnya. Jadi orang semua akan tahu seperti itu. Dan akhirnya masyarakat yang menerima manfaat dari waktu ke waktu, dari mulut ke mulut, tahu bahwa ada rumah makan gratis yang bisa memenuhi kebutuhan mereka tadi, setidaknya untuk makan pagi dan juga makan siang. Saya mau kemudian di tengah pandemi seperti saat ini, ekonomi juga lesu, aktivitas bisnis juga mungkin sangat terdampak gitu. Dan juga justru malah sebaliknya Mas Tito mendirikan rumah makan gratis gitu. Apa sih tantangannya untuk tadi meneguhkan hati supaya bisa terus melayani masyarakat? Karena kita tahu, balik lagi ke materi kan, harusnya bisa digunakan oleh keluarga, tapi Mas Tito juga harus memberikan melalui rumah makan ini. Ya, kalau kita pakai matematika manusia sebenarnya nggak akan nyampe Mas, karena lumayan besar sekali untuk setiap minggunya operasional dan setiap bulannya untuk materi yang dikeluarkan. Tapi kita lanjut lagi, kita kan mau berbagi kebaikan, pasti ada jalannya gitu Mas. Saya sendiri menyisihkan usaha saya, rezeki saya untuk memang berbagi kebaikan seperti ini. Dan ternyata banyak orang-orang yang di luar sana yang baik, yang mendukung, pengen ikut andil di rumah makan gratis ini sih Mas, seperti itu. Jadi memang donasi itu sangat mempengaruhi, dan kerja keras kita itu sangat mempengaruhi untuk ini rumah makan gratis ini tetap berjalan lancar seperti itu. Baik, ini yang harus dicontoh sebetulnya, pola hitung yang tidak bisa mungkin dicerna secara logika, tapi tadi berkahnya yang akhirnya juga dirasakan, ketenangan hati, keteguhan hati itu sebetulnya yang beristilahnya. Terima kasih Mas Tito sudah berbagi informasi di Halo Indonesia. Terima kasih juga banyak, banyak masyarakat Mas. yang terinspirasi untuk juga bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Mas Tito. Ya pemirsa, sejenak kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.